Selamat Malam. malam, Mbak Cindy. Baik, Pak Jazilul, News kemarin Anchor kan yang cantik, Cindy Mbak Sitiarani, Puan menyatakan terlihat serius menawan saat untuk menjalin memoderasi komunikasi dengan dialog. PKB. PKB serius untuk menjadikan Caimin kandidat bacawa pres Ganjar Pranowo. PKB serius nggak menanggapi Mbak Puan ini? Ya serius dong, kan kita sudah makan kikil bersama, satu meja bersama. Siapa yang bilang begitu? Kalau lahirnya bukan dengan Gus Imin. Kalau dari Mbak Cindy nggak akan saya jawab, tapi kalau tanya yang bertanya Gerindra akan saya jawab. Jadi belum ada pertanyaan dari Gerindra ya? Kalau bukan Caimin gimana? Oh, belum mereka ada. Gerindra sama PKB tetap nyaman, tetap merasa seiring sejalan. Oke. Jadi mana mungkin berpikir pertanyaan yang Mbak Cindy sampaikan. Tapi kalau itu ditanyakan oleh Pak Prabowo maupun teman Gerindra, pasti akan kami jawab secepat-cepatnya. Oke, jika pertanyaan itu ditanyakan oleh Pak Prabowo, jawabannya akan apa? Hah? Kalau bukan Caimin, Kembali kepada fakta integritas. Kembali kepada apa yang diomongkan Pak Prabowo bersama Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Baik. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan di setiap kesempatan untuk urusan cawapres, golden ticketnya, prioritinya ada di Pak Muhaimin. Bolak-balik, masa kita nggak percaya? Ya. Iskandar sebagai bacawa pres atau Muhaimin Iskandar ikut menentukan siapa bacawa pres dari Prabowo Subianto? Mengartikan itu bagaimana? Ya. Saya menikmati ya talk show di TV lain bersama saya. Kalau sudah 11 bulan belum juga melahirkan, itu saatnya operasi cesar. Masalahnya yang dilahirkan ini Pak Prabowo bersama Gus Muhaimin atau bersama itu dia pertanyaannya kan. Kalau lahirnya bukan dengan Gus Imin gimana nih? Nah, ini salah satu misteri Tuhan selain jodoh dan kematian. Siapa cawapres Pak Prabowo? Nah, kalau misalnya pertanyaannya apakah kesepakatan Gerindra dan PKB itu harus Gus Muhaimin ataukah harus seizin Gus Muhaimin? Saya kira yang paling disepakati pertama dulu adalah capres dan cawapres harus sesuai kesepakatan mereka berdua. Artinya kalau muncul nama lain di luar dari Gus Muhaimin itu harus semuanya menjadi bacawa presnya Prabowo karena sudah berkoalisi 11 bulan atau dengan Mbak Puan yang datang kemudian menawarkan dan masuk secara soft launching nih ya, masuk dalam 5 besar atau 5 kandidat bacawa pres. Pertama, kalau dengan PD Perjuangan, PKB ini sudah lama punya pegang Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh ditawarkan kepada Prabowo Subianto, tapi PR-nya justru di Caimin, di Gus Imin yang elektoralnya justru kalah dibandingkan dengan PKB secara kepartaian. Ya, selain itu saya tambahkan juga konfigurasi politik Indonesia itu selalu ketika partai berbasis Islam itu bergabung dengan partai berbasis nasionalis yang besar, pasti menang. Itu kan kami punya PKB, pengalaman. Karena PKB-nya, kalau Gus Iminnya nih. Demokrat menjadi partai nasionalis terbesar, menjadi mandat sejarahnya Pak Muhaimin hari ini. Sesuai keputusan DPP PKB, istimewa ulama dan semuanya bahwa bisa ditawar-tawar, tapi kan partai yang akan meminang Muhaimin Iskandar sebagai bacawa pres juga akan menghitung dong. Kalau secara kepartaian iya PKB akan memberikan insentif elektoral, tapi belum tentu dengan Gus Imin kalau dijadikan cawapres. Insentif elektoralnya tadi disebutkan oleh Mas Burhan tidak terlalu bagus jika dibandingkan dengan PKB secara kepartaian gitu. Iya, bahwa hari ini menjadi komitmen di dalam PKB dan seluruh ulama dan para kiai, Mbak Cindy. Soal hasil survei elektoral masing-masing sampai hari ini jangankan cawapres. Capres saja naik turun, nggak karuan. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur. Nah kalau hari ini yang diukur hitungannya capres, nggak ada yang menang hari ini. Nah, Mas Burhan udah ketahuan nih mendengar pernyataan Pak Jazilul tadi. Tidak ada satupun capres yang menang hari ini. Oke. Tidak ada satupun. Apalagi cawapres ya kalau gitu. Apalagi cawapres nggak ada hitungannya itu. Cawapres hari ini yang dihitung
adalah bagaimana menggenapi soal presidensial threshold, menggenapi soal aliran-aliran yang saya sebut tadi. Jadi nggak ada capres yang menang hari ini. Baik, kita dapat poinnya. Sekarang Mas Burhan, silakan. Ya, memang per hari ini tidak ada ya capres yang bisa meraih 50% plus 1. Ya. Kemudian dari sisi elektabilitas cawapres, memang juga salib penyalip ya, terutama di 3 nama teratas. Peringkat pertama relatif berdekatan ya. Tetapi memang untuk Gus Muhaimin itu kelebihannya dia punya partai. Ya. Tapi elektabilitas sebagai cawapres memang sekitar 1-2%. Jadi dan dari sisi ini Cindy ya, dari sisi Gerindra. Itu hasil surveinya Pak Burhan tapi Pak Cindy. Bukan ini harus. Jadi itu hasil surveinya Pak Burhan. Betul, ini pertama survei indikator, kemudian survei Lembaga Survei Indonesia, kemudian Kompas, Litbang Kompas, kemudian LSI BNJA. Ya itu secara umum memang elektabilitas Caimin masih kurang kompetitif, gitu ya. Secara personal, tetapi partainya itu elektoralnya bagus. Ya itu partai Islam terbesar di Indonesia. Baik. Jadi Mas Burhan, takdir Muhaimin Iskandar masih panjang. Kita tunggu. Jadi menurut saya masih diselimuti ketidakpastian. Jadi kalau misalnya Gerindra fix memilih Gus Muhaimin sebagai cawapres, harusnya dari dulu. Kan PKB dan Gerindra sudah cukup. Tapi pertanyaannya kenapa lama diambil keputusan? Ada keraguan-keraguan. PR tadi yang belum selesai. Ada PR yang belum selesai, takdirnya masih panjang. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Pak Jazilul sudah berdiskusi di Sapa Indonesia malam hari ini.